Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Kita gunakan buku Minano Nihongo Basic 1 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari bab 14. Memang sih sebelumnya saya sudah membahas bagian kosakata, bagian pola kalimat dari Renshu E dan Renshu B dan juga Mondai dari bab 14, tapi bagian Renshu C belum saya sampaikan materinya. Jadi untuk Renshu C bab 14 akan saya bahas hari ini. Langsung saja kita mulai ya pembahasan Renshu C dari bab 14. Hai, hajime mashou. Hai, Renshu C Ichiban. Pada bagian Renshu C Ichiban, kita akan melihat contoh percakapan yang menggunakan pola kalimat te kudasai. Te kudasai yang digunakan untuk membuat kalimat perintah sopan. Kita lihat dulu dari contoh percakapannya. Diawali dari A mengucapkan sumimasen, maaf atau permisi. B merespon, hai, iya. A melanjutkan, chotto borupen o kashite kudasai. Tolong pinjamkan borupennya sebentar. Kemudian B memberikan kalimat respon, hai, dozo, iya, silakan. Kita perhatikan di nomor 1 ini ada dua bagian yang harus kita ganti ya. Yang pertama adalah kalimat perintah yang mana menggunakan pola kalimat te kudasai. Kemudian yang kedua kita harus menggunakan ekspresi atau respon mengiyakan perintah tersebut. Kita lihat terlebih dahulu kata apa saja yang bisa digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Kita perhatikan pada ilustrasi bagian yang pertama yang ada di bawah contoh percakapan. Yang pertama di sini ada orang, gambarnya adalah tolong ambilkan gula. Tolong ambilkan gula. Jadi kita bisa gunakan kata sato totte kudasai. Totte kudasai ini berasal dari kata kerja torimas, mengambil. Kemudian untuk kalimat respon mengiyakan perintahnya menggunakan hai, dozo, iya, silakan. Sekarang kita rangkai kembali percakapannya. Diawali dari A mengucapkan sumimasen. B menjawab, hai. A melanjutkan permintaannya atau perintahnya, chotto sato totte kudasai. Tolong ambilkan gula sebentar. Kemudian B memberikan respon, hai, dozo, ya, silakan. Sekarang kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Di sini ada orang yang sedang sibuk cuci piring. Sepertinya dia memerlukan bantuan, sehingga dia ingin memerintah orang lain untuk membantunya. Tolong bantu. Jadi kita menggunakan kata kerja tetsu daimasu. Diubah menjadi bentuk te, tetsudate kudasai. Untuk respon mengiyakan perintahnya, di sini menggunakan kata i desu yo, ya, boleh. Sekarang kita rangkai percakapannya dari A mengucapkan sumimasen, B menjawab hai. Lalu A memberikan kalimat perintah chotto tetsudate kudasai. Tolong bantu sebentar. Lalu B memberikan respon ii desu yo, ya, boleh. Untuk kata ide secara literal artinya memang baik atau bagus. Tapi kalau kita gunakan sebagai respon dari kita mengiyakan perintah orang lain, maka di sini kita artikan secara kontekstual sehingga artinya menjadi ya, boleh. Hai, Renshu C Nibang. Pada bagian Renshu C Nibang kita akan menggunakan pola kalimat masyoka yang mana bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan tindakan kepada orang lain. Kita lihat dulu contoh percakapannya. Ada A mengucapkan nimotsu ga oi desu ne. Barangnya banyak ya. Lalu melanjutkan kalimatnya hitotsu mochimashou ka. Bagaimana kalau saya bawakan satu? Lalu B merespon sumimasen onegai shimasu. Maaf, tolong ya. Pada percakapan Renshu C nomor 2 di sini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah kalimat tentang kondisi yang terjadi. Yang kedua, bagaimana kita menawarkan bantuan kepada orang lain berupa tindakan dengan menggunakan pola kalimat masyoka. Kita lihat dulu ilustrasi yang digunakan nanti untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Ilustrasi yang pertama, di sini kita lihat ada orang kedinginan ya. Jadi kita akan menggunakan kata dingin ya, samui desu ne. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua, yang ada di sebelahnya. Ini adalah tindakan menolong orang lain yang ditawarkan ya. Ini adalah mematikan AC. Mematikan AC kita bisa gunakan kalimat eakon o
keshimasu. Bagaimana kalau saya matikan AC-nya? Maka kita bisa menggunakan eakon o keshimashou ka. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya. Samui desu ne. Dingin ya. Kemudian dilanjutkan, eakon o keshimashou ka. Bagaimana kalau saya matikan AC-nya? B menjawab, sumimasen onegai shimasu. Maaf, tolong ya. Kita bergeser ke ilustrasi yang kedua. Di sini kita lihat ada hujan sedang turun. Kemudian di sebelahnya ada orang memanggilkan taksi. Kita awali dulu dengan kata hujan ya. Kita bisa gunakan ame desu ne. Atau kalau misalkan minasang ingin pakai kata kerja, sedang turun hujan ya, kita bisa gunakan ame ga futte imasu ne. Terserah minasang mau pilih yang mana ya. Kemudian untuk bantuan yang ditawarkan adalah bagaimana kalau saya panggilkan taksi, memanggil taksi. Takushi o yobimasu. Bagaimana kalau saya panggilkan taksi? Takushi o yobimashou ka? Kita rangkai dulu percakapannya, diawali dari A mengucapkan ame desu ne atau ame ga futte imasu ne. Sedang turun hujan ya. Kemudian dia lanjutkan kalimatnya. Takushi o yobimashou ka? Bagaimana kalau saya panggilkan taksi? B memberikan respon, sumimasen onegai shimasu. Maaf, tolong ya. Hai, renshushi sambang. Pada bagian renshushi sambang kita akan melihat contoh penggunaan pola kalimat te imasu yang mana memiliki arti sedang melakukan suatu hal. Untuk percakapan yang ada di nomor 3, kalau kita amati dari ilustrasi yang ada, ini sepertinya percakapan yang terjadi di tempat wisata, rombongan wisatawan begitu ya. Ada salah satu membernya itu yang terpisah dari rombongannya, kemudian dicari-cari. Oke, kita lihat dulu untuk contoh percakapannya. Di sini diawali dengan A mengucapkan sa ikimashou. Untuk kata keterangan sa di sini bisa memiliki arti bermacam-macam ya, tapi untuk yang ada di nomor 3 ini bisa kita artikan yuk. Yuk ikimashou, yuk ayo pergi. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya, are mirasa ga imasen ne. Bagian are bisa kita artikan loh mirasa tidak ada ya. Kemudian B menjawab, achira de shashin o totte imasu. Sedang mengambil foto di sana. Kemudian A mengucapkan sumimasen ga yonde kudasai. Permisi atau maaf, tolong panggilkan. Pada renshushi nomor 3 ini hanya satu kalimat saja yang harus kita ganti. Lumayan mudah ya minasang, cuma satu kalimat saja, yaitu nanti menggunakan pola kalimat te imasu yang menyatakan sedang melakukan suatu hal. Kita lihat dulu ilustrasi yang ada di bawah contoh percakapannya. Yang pertama, di sini kita lihat Mirasang sedang beli oleh-oleh. Sehingga kita bisa gunakan kalimatnya, omiyage o katte imasu. Katte imasu ini berasal dari kata kerja kaimasu, membeli. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, kita lihat di sini Mirasang sedang menggambar. Tapi kalau dilihat di sini tuh gambarnya gambar pohon ya. Sedang menggambar pohon, maka kita bisa gunakan kino eo kaiteimasu. Untuk bagian kaiteimasu ini berasal dari kata kerja kakimasu, menggambar. Tidak kita artikan menulis ya. Kemudian untuk bagian pohon ini bisa juga kita ganti dengan pemandangan. Sedang menggambar pemandangan, maka kita bisa gunakan kalimat keshiki no eo kaiteimasu. Minasang juga perhatikan penggunaan partikelnya ya. Oke, sekarang kita rangkai lagi kalimat percakapan yang pertama. Diawali dari A mengucapkan sa ikimashou. Are mirasang ga imasen ne. Loh, mirasang tidak ada ya. Kemudian B menjawab, achira de omiyage o katte imasu. Sedang membeli oleh-oleh di sana. Kemudian A memberikan instruksi, sumimasen ga yonde kudasai. Maaf atau permisi, tolong panggilkan. Sekali lagi kita susun kalimat percakapannya. A mengawali percakapan, sa ikimashou. Are mirasang ga imasen ne. B menjawab, achira de kino eo kaite imasu. Sedang menggambar pohon di sana. Atau bisa juga kita gunakan kata pemandangan, achira de keshiki no eo kaiteimasu. Kemudian A menutup percakapan, sumimasen ga yonde kudasai. Maaf atau permisi, tolong panggil. Hai, owarimashita.
Hai minasan, kyono benkyou wa mo owarimashita. Otsukare sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar penjelasan Renshushi dari bab 14 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Kemudian bagi minasan yang bingung, ini beli buku Minano Nihongo di mana ya? Beli buku-buku bahasa Jepang untuk menunjang kebutuhan belajar sehari-hari di mana ya? Silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Ini adalah toko buku online milik saya. Silakan bisa hubungi ya minasan di sini, atau bisa juga kontak nomor admin WhatsApp yang tertera di sini. Nanti minasan bisa konsultasi dulu, minta dipilihkan buku mana yang tepat, yang sesuai dengan keperluan minasan, supaya nanti tidak salah beli. Untuk toko di marketplace juga sudah tersedia semuanya ya, mulai dari Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Silakan minasan bisa cari dengan akun namanya The Japan Scribe. Tidak hanya melayani pengiriman buku domestik saja di seluruh Indonesia, melainkan juga untuk ke pengiriman mancanegara. Jadi minasan yang ada di luar Indonesia pun kami juga bisa mengirimnya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di materi belajar berikutnya ya. Hai, bye-bye.